Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Maka dari itu sudah sepantasnya kita senantiasa beribadah kepada Allah taala. Karena ibadah ini harus terus kita lakukan sampai datang kepada kita al-yaqin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhan kalian sampai datang kepada kalian al-yaqin, yaitu al-maut, yaitu kematian. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti cara beragamanya beliau. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Pada poin yang ke-9 kita belum tuntaskan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan kita akan selesaikan ini terlebih dahulu. Kemudian akan kita lanjutkan kepada poin yang ke-10. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadha fihi wujubur raddi 'ala al-mukhalif. Maka dari itu kita wajib untuk membantah mereka-mereka yang melakukan penyimpangan. Sebagaimana kita katakan pada pertemuan sebelumnya, ada dua bentuk orang yang keluar dari jalan yang hak ini. Dan yang kedua inilah orang yang keluar dari al-haq, jalan yang hak ini memang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Maka kita memiliki kewajiban untuk membantah kesesatan-kesesatan mereka. Aksu ma yaquluhu ulaika yaqulun. Adapun orang-orang di luar sana, mereka mengatakan utruku ar-rudud, tinggalkan berbantah-bantahan. Da'un nasa kullun lahu ra'yun, kullun lahu ra'yun wa ihtiramuhu. Mereka katakan jangan berbantah-bantahan, udah tinggalkan, tak perlu berbantah-bantahan. Da'un nas kullun lahu ra'yahu, semua manusia memiliki pendapat. Wa ihtiramuhu, dan saling menghargai pendapat tersebut. Wa hurriyatur ra'yi, karena setiap orang memiliki kebebasan berpendapat. Wa hurriyatul kalimah, memiliki kebebasan untuk berbicara. Bihadza tahlikul ummah, maka dengan begitulah umat ini akan rusak, umat ini akan binasa. Kalau kita tidak membantah kesesatan-kesesatan mereka, maka umat ini akan rusak. As-salafu ma sakatu an amsali haula, sebagaimana para salaf kita, para ulama-ulama kita, ma sakatu an amsali haula, mereka itu tidak diam dari orang-orang seperti ini, orang-orang yang
memiliki penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Bal faddahuhum wa raddu alaihim. Ya. Akan tetapi para salaf kita, ya, mereka membuka, ya, kedok mereka, membuka penyimpangan mereka, keburukan mereka dibuka. Wa raddu alaihim, dan dibantah, ya. Dibantah kesesatan-kesesatan mereka. Li'ilmihim bi khatarihim 'alal ummah, karena para salaf mengetahui bahwasannya, ya, orang-orang seperti itu memiliki bahaya yang begitu besar terhadap umat ini. Makanya harus dibantah kesesatan-kesesatan mereka. Wa nahnu la yas'una an nasquta 'ala syarrihim. Makanya kita tidak boleh, ya, berdiam diri. Kita diam atas penyimpangan-penyimpangan mereka. Ya, kita tidak bantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Kita tidak jelaskan kepada umat ini agar umat ini tidak terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan mereka. Bal labudda min bayanin ma anzalallah. Ya. Maka dari itu kita harus, ya, menjelaskan kepada umat ini ma anzalallah, atas apa yang datang dari Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu al-haq. Kebenaran ini harus kita jelaskan. Dan mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut harus kita bantah. Tidak boleh kita diamkan. Kalau terus kita diamkan mereka, maka umat ini akan menjadi rusak. Wa illa fa innana nakunu katimin. Nah, kalau kita ini diam atas penyimpangan-penyimpangan mereka, maka jadilah kita orang yang menyembunyikan kebenaran tersebut, menyembunyikan ilmu. Minal ladzina qala Allahu fihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, atas apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, dari keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan kepada manusia, fil kitab, ya, yang ada di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah, ya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan makhluk-makhluk lain juga melaknat mereka. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan katakan, fala yaktasir 'ala al-amri 'ala al-mubtadi'. Ya. Adapun celaan tersebut, ya, tidak hanya kepada orang yang melakukan bid'ah, ya. Laknat tadi yang Allah katakan di dalam ayat, ya, itu tidak, ya, terbatas pada mereka yang melakukan bid'ah, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Bal yatanawalul amru man sakata anhu, akan tetapi juga akan menimpa, ya, celaan tersebut, ya, akan menimpa kepada orang yang diam atas penyimpangan tersebut. Fa innahu yatanawaluhu dzam wal iqab, karena, ya, orang yang diam dari penyimpangan-penyimpangan tersebut akan mendapat celaan dan akan mendapat juga hukuman. Li'anna al-wajiba al-bayan wa tawdih lin-nas, karena kewajiban kita adalah menjelaskan kepada manusia atas kebenaran ini, dan kita tidak boleh diam atas penyimpangan-penyimpangan orang di luar sana. Wa hadhihi wadhifatur rudud al-ilmiyah, ya, sebagaimana ini adalah kewajiban kita untuk membantah, ya, penyimpangan-penyimpangan mereka secara ilmiah.
al-ilmiyah al-mutawaffira al-an fi maktabatil muslimin, sebagaimana ini ya al-mutawaffir, ya tersedia di perpustakaan kaum muslimin, ya kitab-kitab ulama yang banyak membantah ya penyimpangan-penyimpangan ya orang-orang di luar sana. Sebagaimana kita juga membahas kitabnya Imam Al-Barbahari Syarh Sunnah, sebagaimana beliau adalah orang yang begitu keras ya terhadap ahlul bidah dan ahlul ahwa. Inilah bentuk bantahan beliau ya, atas penyimpangan-penyimpangan mereka. Kulluha tadhubbu an siratil mustaqim ya. Kulluha tadhubbu an siratil mustaqim. Ya, semua itu ya, dengan tujuan untuk menunjukkan kepada umat ini ya, jalan yang lurus, jalan yang hak. Wa tuhadziru min haula, dan kita ingatkan ya, kaum muslimin dari orang-orang tersebut. Fala yurawwiju hadhihi al-fikrah, dan kita tidak boleh menyerukan kepada umat ini atas pemikiran-pemikiran mereka, pendapat-pendapat mereka. Sebagaimana kita katakan pendapat mereka adalah fikratun hurriyah ya. Hurriyatir ra'i ya. Kebebasan dalam berpendapat, wa hurriyatul kalimah, kebebasan dalam berbicara, wa ihtiramul akhar, saling ihtiram ya, saling menghargai ya pendapat orang lain. Illa mudillun katimun lil haq. Adapun orang yang menyerukan hal seperti itu, udah tinggalkan, jangan kita berbantah-bantahan. Ini hanya memecah belah umat. Maka tidaklah orang yang berpendapat seperti itu, memiliki ya, pemikiran seperti itu, illa mudillun katimun lil haq, kecuali ia adalah orang yang sesat. Katimun lil haq adalah orang yang menyembunyikan kebenaran al-haq. Nahnu qasadna al-haq ya, sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan katakan, yang kita inginkan hanyalah kebaikan, al-haq, kebenaran. Ma qasadna nujarrihun nasa aw natakallamu fin nas ya. Kita bukan bermaksud untuk melukai seseorang ya. Aw natakallam fin nas ya, atau kita membicarakan seseorang, bukan. Ya, kita sebutkan kesesatan-kesesatan mereka bukan dengan tujuan kita ingin melukai mereka, tidak. Atau kita membicarakan mereka, tidak. Al-qasdu huwa bayanil haq. Adapun maksud kita ya, kita jelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, yaitu kita menjelaskan al-haq, kebenaran. Wa hadhihi amanatun hammalaha Allahu al-ulama. Sebagaimana ini adalah amanah yang dibawa, yang diberikan oleh Allah kepada para ulama. Kita yang memiliki ilmu, kita yang tahu kebenaran ini, maka kita tidak boleh diam atas penyimpangan-penyimpangan mereka. Karena ini amanah, harus kita sampaikan kebenaran ini. Bukan kita berdiam diri ya, kita tahu penyimpangan mereka, tapi tidak kita ingatkan kaum muslimin yang lainnya dari penyimpangan tersebut ya. Maka kita akan menjadi orang yang menyembunyikan kebenaran. Fala yajuzu suqutu an amsali haula, maka kita tidak boleh ya diam atas orang-orang yang seperti itu. Lakin ma'al asafi, namun ya mirisnya hari ini, law ya'ti 'alimun yaruddu 'ala amsali haula ya, kalau ada orang yang berilmu ya, ada ulama ya yang membantah penyimpangan-penyimpangan mereka ya, qalu, maka mereka katakan hada mutasarri', ini orang terlalu tergesa-gesa, terburu-buru menghukumi seseorang. Hada mutasarri', ya, tergesa-gesa, terburu-buru menghukumi seseorang.
ila ghairi dzalika minal wasawis, ya, ataupun tuduhan-tuduhan yang lainnya, yang mana tuduhan-tuduhan tersebut datangnya dari waswas syaitan. Fahada la yukhadzilu ahlal ilm. Adapun yang seperti ini tidak menghentikan para ulama-ulama kita, ya, ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, ya, memiliki pemahaman yang baik dalam beragama di atas metode dan konsep yang benar. La yukhadzilu ahlal ilmi an yubayyinu linnasi syarra du'atid dhalal. Ya, ini tidak menghentikan para ulama kita untuk menjelaskan kepada manusia dari keburukan orang-orang seperti itu, yang mana mereka adalah du'atid dhalal, yaitu mereka adalah dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Sahihul Jami'. Ya, sebagaimana Nabi katakan di dalam hadisnya, ya, akan ada dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Du'atun ala abwabi jahannam, ya. Man ajabahum ilaiha, dan barang siapa yang ikut dengan dai-dai tersebut, qadhafuhu fiha, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Ya, artinya hari ini, ya, ada dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Makanya kita harus, ya, bantah kesesatan-kesesatan mereka. Kita tidak boleh diam atas penyimpangan-penyimpangan yang mereka sebarkan di kalangan kaum muslimin. Baik. Ini poin ke-9. Sudah selesai kita jelaskan. Sekiranya ada para jamaah yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang saya sampaikan tadi tentang diam sama dengan menyembunyikan kebenaran. Kondisi saya pribadi lah, khususnya di kampung saya pribadi, saya belum berani mengatakan ketika ada sebuah kemaksiatan, misalnya dukun kayak gitu kan. Jelas dia memang dukun gitu. Saya belum berani mendatangi beliau, kemudian saudara saya jelaskan bahwa ini adalah bentuk kesyirikan yang boleh dilakukan. Nah, itu apakah apakah saya termasuk bagian dari itu, atau kita yang secara umum mengetahui bahwa itu terjadi di dalam kita yang tidak kita sampaikan ke mereka, apakah masuk di dalam kelompok itu? Nah, taib, ya, berkaitan tentang ini, ya, bagaimana sikap kita ketika kita belum mampu untuk, ya, langsung berdakwah kepada pelakunya seperti itu, ya. Kita ketahui beliau adalah orang yang menyebarkan kesesatan seperti itu. Ya, tentunya fattaqullaha mastata'tum, ya. Kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalaulah kita tidak mampu langsung, ya, tentunya kan di dalam hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa illam yastati' man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bil lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman, ya. Ya, kalau kita tidak mampu langsung, ya, biyad, kita datangi, atau bil lisan, kita jelaskan ke beliau, fa bi qalbi. Itu juga bentuk dari dakwah. Kita tidak diam diri, kan? Kita doakan beliau supaya kembali kepada jalan yang lurus, seperti itu. Itulah selemah-lemahnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Kapan kita bisa bilang kita tidak mampu? Contoh, saya melihat itu haram, tidak boleh, atau syirik. Dan saya pikir, nanti kalau saya sampaikan, nanti dia mungkin bilang, kamu terlalu keras atau apa. Apakah itu cukup untuk bilang saya tidak mampu, atau tidak mampu maksudnya ada darar yang besar akan datang ke saya? Apa yang kita bisa bilang, saya tidak mampu?
Ustaz misalnya, contoh Ustaz kita, beliau jelas punya ilmu terkait itu, tapi beliau juga tidak menyampaikan ke si pelaku maksiat atau pelaku kesyirikan itu atau pelaku kebid'ahan itu apakah yang disampaikan tadi? Apakah sampai sejauh mana kita mengatakan bahwa kita cukup mengingkari dalam hati atau mungkin kita karena nggak mampu dan misalnya Ustaz? Wallahu a'lam. Ya intinya ya tentunya kita tetap berusaha ya. Ya kadarnya itu ya mungkin ya masing-masing ya. Kita juga dai itu memiliki keberanian yang berbeda-beda tentunya. Ada yang dai memang beliau ya keras, artinya memang beliau siap untuk dihujat, siap untuk dibenci. Selagi kita di atas kebenaran ya tentunya kita tetap berusaha untuk menyampaikan kebenaran ini. Adapun metodenya ataupun kemampuan kita itu kan ya berbeda-beda tentunya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya kita mempunyai otoritas, kita mempunyai kemampuan itu, kita melihat kemungkaran itu di depan mata kita, otoritas itu kita punya. Apakah otomatis kan wajib bagi kita untuk itu, dan kewajiban kita itu sampai sejauh mana? Kita berbicara di masjid kita ini aja lah. Ada kita lihat jamaah kita yang mengisi imam. Sementara pengurus punya otoritas terhadap jamaah itu. Sampai sejauh mana otoritas itu digunakan terhadap jamaah tersebut? Ya, wallahu a'lam. Ya, tentunya ya kalau kita memiliki kemampuan untuk itu, ya sebisa mungkinlah kita coba untuk merubahnya kan seperti itu ya. Ya seperti ya kalau di pemerintahan lah umpamanya kan kita memiliki otoritas untuk menutup tempat-tempat maksiat. Nah, itu kan bisa. Ya artinya ya yang penting udah dilakukan usaha gitu ya. Artinya tidak diam diri. Yang penting udah kita usahakan ya untuk merubah kemungkaran-kemungkaran tersebut. Kemudian kita biarkan aja gitu kan. Sementara Ya, artinya setelah kita dakwakan ya sudah. Kewajiban kita kan menyampaikan. Itu poinnya. Perkara diterima atau tidak, perkara berubah atau tidak itu di luar kemampuan kita. Yang penting poinnya di sini kita tidak berdiam diri kan gitu. Tidak kita biarkan, kita tahu kemungkaran dan kita yakin ini mampu kita rubah. Contoh kita sebagai kepala rumah tangga, kita tahu anak kita nggak sholat, kita kan punya kemampuan untuk marahi dia, itu kemampuan kita. Tapi kalau kita diamkan anak itu tidak sholat, itulah kesalahan kita kan seperti itu. Adapun anak itu terus membantah itu di luar kemampuan kita nggak akan ditanya soal itu. Karena kita udah menyelesaikan tugas kita sebagai ya, pengingat, sebagai orang yang mendakwahi kan gitu. kalau kita sampai melarang kita sebut itu sholat, kita apakah itu dikategorikan radikal atau ekstrim? Gimana? Yang otoritas kita nih, kan yang otoritas kita. Kalau kita salah juga. Iya, alangkah baiknya nanti dikaji di luar kajian ini karena takutnya kita terburu-buru mengambil kesimpulan, mengambil tindakan menjadi fitnah juga buat kita. Seperti itu kan. Malah nanti harus kita pertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Apakah kedepannya ini dengan begini membawa jamaah kita ini lebih baik atau lebih buruk? Nah, itu harus kita pertimbangkan juga. Karena kan kita nggak boleh terburu-buru juga dalam hal-hal seperti ini. Harus kita telaah terlebih dahulu. Mana yang lebih tepat seperti itu. Baik. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pada poin yang ke-10. Ya, sebagaimana berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam rahimakallah, dan ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ya.
ketahuilah bahwasannya keislaman seseorang itu tidak akan sempurna sampai ia muttabi'an. Dia itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahamannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan, meyakini, ya, tasdiq, musalliman, dan menerima secara total, ya. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfunahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menyangka, yang berpendapat, yang mengira ada perkara-perkara agama yang belum disampaikan, ya, oleh para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad kadzdzabahum, maka ia telah menuduh para sahabat tersebut, ya, melakukan kedustaan. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan 'alaihim, maka cukuplah dengan, ya, perkataan seperti itu, ya. Ada yang mengatakan, ya, bahwasannya ada perkara-perkara agama yang tidak disampaikan oleh sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana, ya, sahabat-sahabat Rasul adalah murid-muridnya Rasul. Maka ia telah menuduh para sahabat tersebut melakukan kedustaan. Wa kafa bihadza furqatan, ya. Maka cukuplah dengan perkataan yang tersebut yang mengatakan hal itu, ia mengingkari dan mencela para sahabat alaihimussalam, para sahabat radhiyallahu anhum. Fa huwa mubtadi'un. Nah, dan ia adalah orang yang mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Dhalun mudillun, ini adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Muhdisun, orang yang membuat perkara-perkara baru fil Islam, di dalam Islam, ma laysa minhu, yang tidak ada, ya, perkara tersebut di dalam Islam. Membuat hal-hal baru di dalam Islam. Maka sempurnanya, ya, keislaman seseorang terletak pada ittiba, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering kita katakan, ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Beliau katakan, ittabi'u wa la tabtadi'u, ya, ikuti saja, jangan berbuat bid'ah, jangan ditambah-tambahi, ya. Agama ini dogmatis, sebagaimana dia datangnya kepada kita seperti itu, udah cukupkan dengan yang seperti itu saja. Jangan ditambah-tambahin dan jangan dikurang-kurangi. Faqad kufitum, maka ini sudah cukup untuk kalian. Akhrajahu ad-Darimi fi Sunan, sebagaimana ini ada pada Sunan ad-Darimi, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kita baca, ya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Hadza tatimmatun lil kalam as-sabiq. Ini adalah penyempurna perkataan Imam Al-Barbahari pada poin yang ke-9. Qauluhu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ya, tidak sempurnanya keimanan dan keislaman seseorang sampai ia ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttabi'an la mubtadi'an, ya. Ittiba, kita disuruh ittiba, ikuti saja, ya. Wala mubtadi'an, jangan berbuat perkara-perkara yang baru, jangan membuat bid'ah-bid'ah yang baru. Musaddiqan, ya, kita harus meyakini, ya, apa yang datang kepada kita hari ini harus kita yakini. La syakkan aw mutaraddidan, kita enggak boleh ragu atas syariat yang datang kepada kita, ya. Atas agama, akidah yang kita yakini hari ini, kita enggak boleh ragu. Musaddiqan, ya, kita harus benar-benar yakin. La syakkan aw mutaraddidan, enggak boleh kita ada sedikit pun keraguan-raguan. Musalliman, yakni, ya, musalliman, kita juga menerima semua ini, ya, secara total. Enggak ada yang kita tolak apa yang telah datang kepada kita. Musalliman lil kitabi wa sunnah, ya, kita terima yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lianna hadhil umura mahallu taslim, karena sebenarnya, ya, perkara ini adalah perkara yang bisa diterima, ya.
walaysati mahallul jidal. Ya, walaysa mahallul jidal. Dan ini bukan perkara-perkara yang perlu didebatkan. Kita ittiba ya memang harus, karena beginilah beragama yang benar. Jadi ini memang perkara yang bisa diterima, bukan perkara yang perlu didebatkan. Nusallimu lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita serahkan semua itu kepada Allah dan Rasulnya. Wala nujadilu fi hadzal amr, dan kita tidak berdebat, ya kita tidak berdebat tentang masalah ini, ya, tentang ittiba, tentang keyakinan kita, ya, tidak ada keraguan terhadap agama ini dengan syariat-syariat yang datang kepada kita, ya, harus kita terima apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada yang kita tolak seperti itu. Au nudli bi ra'yina kama yaqulun, ya. Dan kita tidak juga mencampur adukan, ya, pendapat-pendapat kita, ya, ma'a kalamillahi wa kalami rasulihi, dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh membenturkan antara pendapat kita dengan dalil, dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Inilah maksudnya la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ya, tidak sempurna agama seseorang, keislaman seseorang, ya, sampai ia ittiba. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, qauluhu faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam. Kalau ada orang yang mengatakan, yang mengira ada sebagian syariat, ya, dalam agama ini, perkara agama ini, lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Ya, kalau ada, ya, sebagian ataupun satu dari syariat yang disembunyikan, yang tidak disampaikan oleh para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah menuduh para sahabat tersebut melakukan kedustaan. Yaitu kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, man za'ama anna sahabata qassaru fi bayanil haqqi wa tawdihihi. Ya. Kalaulah, ya, mereka beranggapan, ya, bahwasannya sahabat, ya, tidak menyempurnakan, ya, tugasnya, yaitu menjelaskan kepada generasi selanjutnya al-haq, kebenaran ini, ya, syariat dalam beragama ini, ya, wa hamlihi linnas, sebagaimana para sahabat itulah yang membawanya kepada generasi-generasi selanjutnya, ani Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaz'amu annahu la majalan an yatakallam aw yudhifa syai'an. Ya, sebagaimana mereka juga beranggapan bahwasannya adanya peluang untuk berbicara, ya, soal agama ini dan menambahkan sesuatu di dalam beragama. Fahadha yuridu syarr bin nas, maka ini mereka hanya menginginkan keburukan atas umat ini. Lianna sahabata radhiyallahu anhum ma taraku mimma sami'u minar rasul, ya, sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, ya, atau tidak pernah menyembunyikan mimma sami'u minar rasul, dari apa yang mereka dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, ya, kepada tabi'in. Kemudian tabi'in juga menyampaikan kepada tabi'un tabi'in. Artinya sampai hari ini, ya, keilmuan itu, ya, jelas. Aw ra'awhu syai'an illa ballaghuhu lil ummati bi amanah. Atau para sahabat itu mereka melihat sesuatu, kecuali pasti ia sampaikan kepada umat ini dengan amanah. Wa bayyanuhu lil ummah, dan para sahabat juga menjelaskan kepada umat ini. Walidzalika yuqaddimu tafsir as-sahabati ala tafsir ghairihim. Maka dari itu kita itu, ya, lebih mengedepankan, memprioritaskan tafsir yang datang dari para sahabat dibandingkan tafsir-tafsir yang datang setelahnya. Li'annahum talamidhu Rasul, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasannya para sahabat itu adalah murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sami'u minhu, dan langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
mendengar langsung Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sami'u minhu al-ahadits, ya langsung mendengar hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sami'u minhu bayan al-Qur'an, dan langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya penjelasan Al-Qur'an, wa ra'au 'amalahu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka langsung melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan amalan-amalan tersebut, wa naqalu dzalika bi amanatin, dan para sahabatlah mereka yang menyampaikan ilmu tersebut sebagaimana mereka yang tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat setelahnya, kepada generasi selanjutnya, ya, bi amanah, dengan amanah, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi, ya. Fahum lam yatruku syai'an, karena para sahabat mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang mereka ketahui dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum. Oh, baik. Oh. Nah, saya kira udah waktu Isya. Jawabannya nanti ya, maksudnya tanya sekarang yang anda ditanyakan minta masih penasaran. Anda minta tolong Ustaz nanti siapkan penjelasannya tentang bahayanya kita dalam sholat berjamaah ini menyelisih imam yang dalilnya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Jawaban itu nanti di pertanyaan sekarang. Maksudnya tolong Ustaz tidak siapkan itu agar supaya nanti kami jemaah bisa mendengar, karena ketika kita melambat aja dari imam dalam apa kan, dalam sholat berjamaah itu juga bagian dari misinya, ya atau bukan kan? Itu juga pertanyaan. Kita melambat cuma dirasa imam sudah membaca Bismillah, tapi kita masih sujud, gitu kan? Nanti dalilnya tak? Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah itu ancamannya itu seperti apa tuh? Tapi jawabannya nanti ya tak? Nah, penambahan dari Pak Hakim. Sebenarnya jujur aja kita tidak ada rahasia di masjid ini ada orang mengingkari imam. Jadi yang menjadi permasalahan itu boleh tidak orang itu sholat di sini atau nggak boleh? Karena kalau di masjid lain, masjid sunnah, dia ikut imam. Assalamualaikum imam dia sholat sunnah. Kalau di sini, kalau sholat maghrib imam assalamualaikum dia baru 2 rakaat. Tidak boleh tidak orang itu tidak boleh sholat di sini, artinya dilarang gitu. Nah, itu menambah dan mustahil. Tapi dalilnya nanti aja. baik. Karena mengganggu kan, sekelilingnya itu ganggu orang. Orang udah selalu itu dia baru 2 rakaat, pasti terganggu hatinya. Nah, jadi itu aja dah. Terima kasih. Baik. Bahayanya sebenarnya maksudnya dalil dosa Iya. bahaya juga sebenarnya. Insyaallah nanti kita jawab ya dari Pas pertanyaan tersebut. momennya, kajiannya pas kan momennya. Sudah. Baik, insyaallah akan kita jawab pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Faman za'ama annahum qassaru wa taraku syai'an lam yuballighuhu. Barang siapa ya, yang beranggapan bahwasannya ya, para sahabat tersebut ada menyisakan sebagian dari ya perkara-perkara agama ini yang belum disampaikan kepada umat ya, kepada generasi selanjutnya, fa innahu kadzabun, pasti ia adalah pendusta, dhalun mudhillun ya, dia adalah orang yang sesat lagi menyesatkan, yushakkikun nas. Orang yang seperti ini membuat keraguan-raguan ya kepada manusia fi dinillah ya, di atas agama Allah ini, sehingga orang menjadi ragu, benar enggak? Ada tidak para sahabat ya meninggalkan beberapa penjelasan tidak disampaikan kepada generasi selanjutnya. Orang yang seperti ini ya, maka ia akan membuat keraguan kepada manusia. Wa fi hamalatihi min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ya penyampaiannya ya sampai ya kepada para
sahabat tersebut ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yukhawwinu as-sahabah, ya, maka ia telah menuduh ya para sahabat tersebut berkhianat. Karena ada beberapa perkara agama yang tidak disampaikan oleh para sahabat tersebut. Kama hiya tariqatu ahlil bidah, inilah ahlul bidah yang seperti ini. Ya, inilah metode ya gayanya orang-orang ahlul bidah yang membuat orang jadi ragu. Yukhawwinuna as-sahabah, ya, mereka menuduh para sahabat itu berkhianat, ya. Wa yattahimunahum min ajli an yusqitul wasitah bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka ingin ya memutus ya perantara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan bagaimana ketika ada yang beranggapan ada sebagian sahabat yang tidak amanah menyampaikan syariat ini. Tentunya syariat hari ini penuh keraguan semuanya. Karena bagaimanapun ya syariat yang sampai pada kita hari ini itu semua dari para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang meragukan ya, maka ia telah menuduh ya bahwasannya para sahabat tersebut berkhianat. Ada perkara-perkara agama yang tidak disampaikan oleh para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu al-hadar, maka wajib bagi kita untuk berhati-hati min haula ya dari orang-orang yang seperti itu. Wa an na'lama qadra sahabah, dan kita harus ya, tahu kadar sahabat itu bagaimana ya, posisi ya, kemuliaan sahabat itu bagaimana radhiyallahu anhum ya. Maka kita harus meyakini itu bahwasannya semua syariat ini telah disampaikan oleh para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan amanah, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita ketahui keilmuan yang kita pelajari, syariat yang ada hari ini itu datangnya dari Rasul, sahabatnya ya sampai hari ini kepada kita. Maka saya teringat ya, bagaimana kitab yang kita pelajari hari ini kita mempelajari ilmu yang ya, imam-imam kita ya seperti Imam Al-Barbahari. Ya, Imam Al-Barbahari ya, berguru dengan Imam Al-Marwazi rahimahullah. Ya, Imam Al-Marwazi ya, berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berguru dengan Imam Malik bin Anas. Ya, artinya silsilah keilmuan ini jelas ya. Akidahnya jelas ya, sanadnya jelas. Kemudian Imam Malik bin Anas ya memiliki guru ya, Nafi' Maula Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian Nafi' Maula Abdullah bin Umar bin Khattab ya berguru kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab dia langsung berguru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita jelas ya. Sanadnya jelas ya. Keilmuannya jelas, belajar langsung ya dari guru yang satu ke guru yang satu sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, kitab Syarh Sunnah. Ini sudah habis. Karena berhubung waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.